wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja UKIP PPG Guru Tertentu tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Linda Hartati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu P4 tahun 2025-2026 dari LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509115011. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 100 Strip 6 Komna, tepatnya di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas pimpin dulu doanya. Duduk siap. Siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Absen dulu ya, cek kehadirannya. Adila Maisha, hadir Bu. Aina, hadir Bu. Aisyah Al-Fumairah, hadir Bu. Aisyah Farhana, hadir Bu. Ashifa, hadir. Bilkis, Ega, Fadil, Fawas, hadir Bu. Fazia, Fiona, hadir Bu. Oke, hadir semua ya.
coba ibu cek dulu. Apakah sudah siap atau belum belajarnya? Coba cek pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah. Kemudian coba buku peralatan untuk belajarnya sudah siap atau belum? Oke, nah kemudian coba cek di sekelilingnya sudah bersih atau belum? Sudah bersih atau belum? Alhamdulillah, terima kasih kepada tugas piket hari ini ya, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berarti kalau sudah siap, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, baik. Nah, lanjut. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Yuk, siapa yang mau mimpin ke depan? Ega ya? Ega, ayo ke depan Ega. Mimpin ke depan ya. Semuanya silakan berdiri. Sebelum ibu lanjutkan lagi, coba siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Pembelajaran tentang apa? Tentang surah Atin. Masih hafal surah Atin? Masih. Alhamdulillah masih hafal ya. Kalau masih belum hafal, nanti ibu ulang kembali hafalannya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya ya. Hari ini ya kita lanjut di bab 6. Bab berapa? 6. Bab 6. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Halaman 100. Iya, halaman 120. Ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Bab 6 ini beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah. Nah, baik anak-anak ibu semuanya ya. Adapun bab 6 ini ya, peta konsep
Rasulullah. Oke. Nah, yang kita bahas yang pertama di pertemuan hari ini yaitu tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, Ibu tanya, apa itu iman? Ada yang tahu apa itu iman? Hah? Ya. Percaya. Nah, Ibu mau menjelaskan ada analog ya tentang misalnya di teman kalian ini ya bilang ya bahwa di saku celana saya ada uang 10.000. Ada uang 10.000. Nah, hati kalian ya membenarkan yang diucapkan oleh sahabat kalian. Berarti kalian percaya. Tetapi jika sebelumnya kalian sudah melihat uang itu di saku celana sahabatmu, berarti itu namanya tahu. Bukan tahu tempe ya. Oke, itu namanya tahu. Ya, berarti ya apa arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada yang tahu? Nah, iman tadi berarti apa? Percaya. Nah, apa pengertian iman kepada Rasul Allah? Beriman kepada Rasul Allah itu berarti kita percaya atau meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada siapa? Umat manusia. Kepada umat manusia. Ya, berarti kita percaya bahwa semua ajaran yang dibawa para rasul itu ya adalah benar-benar dan wajib diikuti. Berarti sudah paham ya arti iman kepada Rasul-Rasul Allah? Apa tadi? Iman artinya percaya. Berarti beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Ingat ya, berarti rukun iman yang keempat. Coba masih ingat gak rukun iman? Masih. Coba kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab. 4. Percaya kepada Rasul. 5. Percaya hari kiamat. Qadar baik dan qadar buruk. Itu rukun iman keenam. Nah, berarti beriman kepada Rasul itu rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Nah, baik. Ya, kita lanjut. Apa itu Rasul? Nah, Rasul itu adalah seorang utusan atau duta Allah yang diberi wahyu ya, yang kemudian diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa? Umat manusia. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah atau duta Allah yang diberi wahyu kemudian diwajibkan menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, anak-anak Ibu semuanya ya menerima wahyu itu ya bukan hanya ya untuk dirinya sendiri
melainkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, itu adalah pengertian Rasul. Ibu, apa bedanya Nabi dan Rasul, Bu? Nah, Ibu jelaskan lagi, ya. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul, ya. Jadi, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Nah, sedangkan Rasul yaitu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, semua Rasul itu adalah nabi. Nah, itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu hanya menerima wahyunya untuk diri sendiri. Kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu tanya, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25. Ada 25. Hafal? Nah, kalau hafal coba kita simak lagu 25 Rasul yang wajib kita imani sambil dihafalkan ya. One, two, three, four. Sudah paham atau belum? Ada yang ingin bertanya? Ayo silakan, siapa yang ingin bertanya? Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ya, terima kasih untuk Aisyah Farhana. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Ya, teman kita Aisyah Farhana bertanya. Apa pertanyaan tadi? Mengapa? Iya, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Ya, jadi ya Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah yang dipilih secara istimewa. Nah, untuk menerima wahyu, ya sudah sepatutnya kita beriman kepada Rasulullah. Nah, kenapa
karena dengan beriman kepada Rasul ya kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang dulu perilakunya buruk ya menjadi pribadi yang lebih baik dan kita juga lebih patuh terhadap siapa? Tuhan. Terhadap perintah Allah. Iya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Aisyah Farhana ya beriman kepada mengapa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu ya karena agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih patuh lagi apa? Terhadap perintah Allah. Sudah paham Aisyah Farhana? Yang lain sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Nah, kalau sudah paham, nah Ibu ada tugas. Ya, tugasnya berkelompok. Ya, nanti kalian kelompoknya 5 ya, tulis ya nama kelompoknya yaitu nama-nama nabi yang wajib kita imani tadi ada 25. Nah, terserah kalian bikin kelompoknya nanti. Nah, tugasnya ya kelompoknya Ibu jelaskan dulu ya tugasnya. Beriman kepada Rasul Allah. Nah, jadi tugasnya kalian ceritakan pengalaman kalian bertemu orang yang kalian kagumi. Ya, nanti kalian tuliskan siapa tokoh idola kalian. Ya, tokoh idola kalian. Boleh sepak bola, kemudian boleh penyanyi, boleh kartun dan lain-lainnya. Oke? Kemudian yang kedua, mengapa kalian menjadikan idolanya? Kenapa kalian mengidolakannya? Oke, paham? Oke, kalau paham Ibu bagikan tugasnya ya. Oke, baik, silakan dikerjakan. Silakan diskusi sama kelompoknya. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kelompok siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu untuk menjelaskan? Ayo, kelompok siapa? Nah, dituliskan nama kelompoknya? Oke, coba kelompok siapa yang duluan? Ayo. Kelompok ini ya, mau duluan? Oke, silakan ke depan. Ayo semuanya, ke depan. Coba jelaskan ya. Siapa tokoh idola kalian? Ayo, sini, ke sini ya. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Sulaiman akan menjelaskan tokoh-tokoh idola kami. Ada pembalap, yang lalu ada Kak Erika, seorang pelukis profesional, yang lalu Kak Jessica, konten kreator. Oke, terus lanjut. Kenapa kalian? Karena mereka hebat, lucu dan Ya, kelompok. Ya, Nabi Muhammad, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jelaskan kelompok Nabi Muhammad. Siapakah tokoh idola yang kalian sukai, yang kalian idolakan? Yang pertama siapa? Ada siapa? Ada Ronaldo, Doraemon, penyanyi Valen. Oke, penyanyi Valen ya. Oke, lanjut. Kenapa kalian mengidolakannya? Karena mereka memiliki talenta unik, lucu, dan cerdas. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Nabi Muhammad. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak ibu. Nah, setelah itu ya, setelah diskusi tadi ya, siapakah tokoh idola yang paling pantas diteladani sepanjang hayat? Siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dalam diri Nabi terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, ya, menjadikan Rasul sebagai panutan membuat ya umat dalam menaati perintah Allah. Siapa tadi idola yang patut diteladani sepanjang hayat? Iya, Rasulullah. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, cukup sekian penjelasan ibu hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Dan dengan beriman kepada Rasul kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, baik. Anak-anak ibu semua, sebelum ibu tutup, ibu ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita berdoa. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, lanjut silakan duduk ketua kelas. Nah, baik, sebelum kita pulang, ayo kita simpulkan bukunya, dirapikan lagi bukunya. Ya, bukunya dirapikan. Nah, baik. Maju, kelompok. Oke, lanjut yang kelompok di belakang. Ayo, yang paling rapi. Oke, lanjut kelompok yang tujuh semuanya. Semuanya.